Permisa, selamat datang di podcast Sobat Hislo, tempat berbagi cerita tentang anak-anak istimewa dengan cara belajar yang unik. Di sini, aku Nesa sebagai MC pada podcast hari ini. Nah, di episode hari ini kita akan belajar dan ngobrolin berbagai hal mengenai anak hambatan intelektual dan juga slow learner. Mulai dari pengalaman orang tua dalam mengasuh mereka, bagaimana cara mereka menjalani keseharian di sekolah maupun di rumah, sampai gimana sih cara mereka bertahan dan juga terus berkembang hingga mereka dewasa nanti. Nah, sekarang aku akan sambut narasumber yang hebat-hebat. Yuk, narasumber boleh mampir ke sini. Halo, dengan Ibu siapa? Ibu Lila. Oh, Ibu Lila. Ini anak-anaknya ya, Bu? Iya, ini anak saya. Halo, namanya siapa? Dewi. Oh, Dewi. Kamu namanya Dea. siapa? Oh, Dea. Silakan duduk. Oke, Ibu Lila. Tadi kesini naik apa nih sama anak-anaknya? Kebetulan tadi bawa mobil. Oh, bawa mobil ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu ya untuk Ibu Lila dan juga Dewi dan Dea karena sudah menyempatkan waktu pada podcast hari ini. Nah, mungkin Ibu Lila, Dewi dan juga Dea boleh sapa dulu nih permisa Sobat Hislau. Halo, aku Lila dan ini anak-anak saya. Yang ini Dewi dan ini Dea. Ini siapa dulu? Halo, aku Dea. Oke, mungkin aku tanya-tanya sedikit kali ya Bu sama anak-anaknya. Untuk Dewi, kamu sekarang usia berapa ya? Tuh bisa. Kamu usia berapa sekarang? Aku sekarang usianya 13. Oh, 13 tahun. Nah, kalau untuk Dea sendiri usianya berapa tahun? Kalau kamu 13, aku 11. Oh, 11 tahun. Berarti yang lebih tua Dewi ya, Bu? Dewi. Oke, Sobat Hislau, mungkin tanpa memakan waktu yang lebih banyak, mari aja kita mulai pertanyaan yang pertama. Oke, Bu, mungkin aku mau tanya-tanya sedikit dulu nih. Mungkin boleh nggak sih, Bu, diceritain gimana sih perjalanan awal Ibu dalam mendampingi kedua anak Ibu, yang satu hambatan intelektual dan juga yang satu lagi slow learner? Kalau dari awal tuh pas tahu jujur nggak mudah ya, karena ya kan jadinya kita perlu ekstra lagi buat jaga mereka, buat mendidik mereka. Jadi awalnya butuh adaptasi yang cukup lama sih. Tapi karena ada dukungan dari teman, dari suami, bahkan dari orang tua juga banyak ngebantu kan. Jadi semakin kesini semakin udah terbiasa dan makin nyadar mereka tuh bukan berbeda tapi mereka punya keunikannya aja sendiri-sendiri. Oke, mungkin emang awalnya agak berat kali ya, Iya. Bu, tapi lama-kelamaan sudah mulai menyesuaikan diri berarti ya. Ditambah lagi dukungan dari suami dan juga lingkungan serta teman-teman yang sangat mendukung ya pastinya. Oke, mungkin aku next question nih. Nah, kira-kira hal apa sih yang pertama kali Ibu ngerasa kalau misalnya anak ini tuh berbeda gitu? Kalau di awal ngerasa ya, mungkin lebih ke ngelihat ke anak yang lain, kayak kok anak temen aku mungkin kok yang ini udah bisa ngobrol, kok anak aku masih nggak bisa buat nyusun dua kata. Terus kalau yang adiknya yang eh, dia lebih lebih gimana ya, cara dia buat belajar tuh butuh proses yang lebih lama gitu dari teman-temannya. Oke. Mungkin lebih ke progres merekanya aja kali ya, Bu. Iya. Tidak secepat anak-anak pada umumnya ya. Oke. Berarti emang Ibu tuh sebelumnya pernah membandingkan mereka dengan anak seusianya gitu ya? Jujur sebagai orang tua, ya aku pernah buat ngebandingin tumbuh kembang mereka, kok jadinya beda sama teman-teman mereka, itu pernah. Oke, nah mungkin aku mau nanya sedikit kali ya. Gimana sih pas Ibu ngebandingin nih dan Ibu tahu kalau misalnya anak Ibu itu berbeda,
ada nggak sih kayak perasaan aduh minder atau insecure gimana tuh? Kalau minder dan insecure sebenarnya enggak ya, tapi aku lebih ke jadinya bingung buat ini gimana ya buat mendidik mereka, karena kan mereka punya balik lagi punya keunikan mereka masing-masing ya. Jadi Oke. lebih ke bingung sih buat mendidik mereka itu gimana. Oke, berarti dari ibu sendiri sudah cukup bagus ya, karena nggak jadi merasa minder. Karena kan biasanya kalau ibu yang mempunyai kedua anak spesial biasanya tumbuh rasa minder ataupun insecure gitu. Itu juga dibantu dengan support dari orang terdekat sih. Oke, oke. Berarti lingkungan sangat Iya, mempengaruhi lingkungan sangat. ya. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih perbedaan yang paling kerasa nih dari anak-anak seusianya? Em, Misalnya lebih spesifik Dewi itu perbedaannya di mana dan juga dia perbedaannya di mana seperti itu. Kalau untuk dia sendiri, Mhm, dia sebenarnya bisa untuk ngikut pelajaran, tapi mhm, emang pas TK sama SD tuh berasa banget karena mhm, dia sering ketinggalan sama teman-temannya, kayak teman-temannya udah ngerjain yang mana dia tuh masih pelan-pelan gitu. Tapi makin lama aku kayak oh emang tumbuh kembangnya dia kan emang butuh waktu ya. mhm. Jadi lebih ke arah proses belajarnya sih yang Oke, oke. lebih lama dari teman-temannya. Oke, nah dari Dea sendiri mungkin udah ada belajar belum gitu? Kayak maksudnya dari belajar sama teman udah mulai improve belum atau masih ya lambat juga nih, Bu? Sampai di umur ini dia sudah mulai improve ya, karena Mhm. mungkin karena bantuan dari guru dan teman-temannya gitu. Jadi dia udah bisa buat belajar walaupun tetap masih butuh waktu yang lebih sedikit lama, tapi sudah jauh mendingan dari yang awal masuk sekolah. Oke, mungkin butuh ekstra ini aja kali ya tenaganya Iya, dari para guru betul. untuk sabar mengurusi Dea gitu ya. Nah, itu kan tadi Dea nih, Bu. Kalau untuk Dewi sendiri gimana nih, Bu? Kalau Dewi sendiri kan dia didiagnos hambatan intelektual ya, jadi Mhm. sedikit lebih susah dari Dea karena Dea tuh bisa mengikuti tapi butuh proses yang lebih lambat. Tapi kalau Dewi sendiri lebih susah buat buat diajarinnya gitu. Tapi Hmm. sebenarnya mereka berdua sama-sama cuman butuh ekstra sabar dan ekstra perhatian sih. Oke. Nah, kalau yang dari aku tangkap berarti Dea ini butuh yang waktu yang lebih lama gitu ya untuk memproses informasi yang ditangkap. Iya, Nah, tapi betul. kalau Dewi emang emang sudah bawaannya seperti itu kah atau bagaimana nih? Sebenarnya untuk Dewi sendiri, aku nyadarnya dia di usia mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Karena Hmm. di usia itu mulai sadar kok anaknya nggak bisa buat nyusun dua kata. Padahal Mhm. di usia segitu harusnya udah bisa kan. Mhm. Terus akhirnya bawalah ke psikolog. Terus ternyata emang punya hambatan intelektual. Oke, berarti selain menyusun apa dia kesulitan menyusun dua kata, kira-kira ada lagi nggak nih hambatan yang diinin sama si Dewi tadi, Bu? Mungkin lebih ke kalau dari aku sendiri tuh ngerasa dia nggak di umur dia sekitaran 3 sampai 4 tahun tuh kayak dia kok nggak mau kontak mata sama saya gitu. Jadi kayak Oke, oke. padahal kan sebagai anak dan ibu tuh biasanya ada Mm, kontak mm, mata dan mm, dia mm. tuh mau, tapi ternyata kalau dia tuh bisa, tapi kalau Dewi tuh kok nggak mau ya gitu. Oke, mungkin dari segi attachmentnya juga kayak si Dewi butuh lebih lama lagi ya dibanding Dea gitu. Nah, kalau dari menulis dan juga berhitung, apakah ada kendala di Dewi sendiri? Iya, kalau di Dewi juga buat menulis dan membaca tuh ada kendala. Biasanya dia tuh sampai sekarang tuh masih sedikit susah buat ngebedain huruf-huruf yang mirip kayak B sama D gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin aku mau nanya dulu kali ya, untuk Dewi dan juga dia sendiri ini kan kalau Dewi usianya tadi 13 tahun Iya, dan Dea usianya 11 tahun 11. ya. Oke. Nah, untuk mereka sendiri tuh sekarang di sekolah ini di mana sih, Bu?
Kalau untuk Dewi di SLB. Oh, SLB. Iya, dan untuk dia masih di sekolah biasa. Oke, mungkin boleh tahu dulu nggak nih, apa tujuan ibu kayak membedakan gitu, mas, kayak Dewi SLB dan juga Dea di sekolah biasa gitu. Sebenarnya bukan bermaksud buat ngebedain sekolah mereka, tapi atas em, dari psikolognya sendiri pun saranin buat Dewi di SLB dulu aja, karena Oh, oke, dengan oke. dia yang kesusahan buat kerja sama teman-teman yang ada di sekolah biasa, mungkin Mm-mm. akan menambah stresnya dia gitu. Sedangkan kalau dia Oh, sendiri yang saya lihat, oh dia masih bisa buat ngikutin pelajaran walaupun emang oke. butuh waktu yang lebih lama gitu. Oke, berarti emang dari awal ibu sudah berkonsultasi gitu ya sama gurunya, dan gurunya juga memberikan feedback yang baik Iya. terhadap Dewi dan juga Dea gitu. Oke, mungkin aku lanjut aja. Nah, kalau dari gurunya sendiri ini gimana sih respon gurunya terhadap Dewi dan juga Dea gitu? Kalau respon dari guru mereka sih sebenarnya karena ada komunikasi ya antara Mhm. orang tua sama guru, jadi gurunya ngerti. Dan kalau untuk Dewi sendiri kan emang di SLB, jadi Mm-mm. gurunya punya 100% ngerti lah tentang dia tuh gimana Mm-mm. gitu. Nah, untuk dia sendiri emang perlu buat komunikasi yang lebih lagi, karena kan milih buat di sekolah biasa ya, tapi sejauh ini guru-gurunya juga banyak membantu dia banget. Oke, berarti lingkungan sekolahnya juga sangat Iya, mendukung dan ya. teman-temannya juga nggak yang bikin dia ngerasa minder gitu. Kalau dianya Hmm, butuh bantuan, mereka tuh pada mau ngebantuin gitu. oke, oke. Berarti overall sangat-sangat mendukung ya dari sisi Iya. ibu sebagai seorang ibunya mereka dan juga guru yang membimbing mereka di sekolah gitu. Oke, nah mungkin dari gurunya sendiri ada nggak sih kayak feedback gitu terkait mereka tuh sulit gitu menerima instruksi ataupun kayak tugas-tugas PR gitu. Em, Kalau itu sih sebenarnya kan ada biasanya dari orang tua ke guru tuh ada Mhm, kayak rapat gitu kan. Nah, mhm. biasanya emang gurunya ngasih feedback gitu, anaknya gimana di sekolah gitu. Dan biasanya emang ada feedback yang kayak gitu, kayak dia mungkin sulit buat nerima informasi atau apapun itu, tapi biasanya itu dibantu sama gurunya ngasih info ke orang tuanya langsung juga gitu. Jadi Hmm, sebenarnya belum nggak gitu terlalu berpengaruh, tapi mhm. orang tua juga harus 100% bener-bener perhatiin sekolah mereka gitu. Oke. Mungkin dari ibu sendiri nih, gimana sih cara menangani anak dengan hambatan intelektual maupun slow learner? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya yang pertama tuh harus bener-bener sabar ya buat Mhm. buat ngertiin mereka gitu. Dan jangan ngerasa mereka itu beda, kok mereka beda ya, kok mereka ada yang ini itu gitu. Tapi ya sadar aja setiap anak tuh punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi terima, terus dijalanin. Dan kalau butuh support, pasti teman-teman sekitar tuh pasti support kok. Terus kalau dari saya sendiri sih kebantu banget dengan adanya psikolog dan guru ya, karena kan Mhm. mereka juga berperan penting ya dalam tumbuhan anak-anak. Oke, kalau dari segi pembelajaran nih, gimana cara ibu mengajari mereka, terutama Dewi, Dewi kan yang sangat, sangat, sangat eh, lama gitu ya. Kalau Dea kan mungkin juga lama, tapi ya masih bisa menyesuaikan gitu. Kalau untuk proses belajar mereka di rumah, biasanya saya punya waktu khusus buat nemenin mereka belajar gitu. Jadi Mhm. di rumah pun mereka ada waktu untuk belajar sama saya gitu. Biasanya Oh, gitu. oke, oke. Ya, tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Lila nih Sobat Risau. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya sedikit dengan anak yang pertama yaitu Dewi dengan hambatan intelektual. Halo Dewi. Halo. Mungkin butuh pendampingan dari Ibu Lila atau gimana? Iya, oke.
Oke, mungkin aku mau sedikit dulu kali ya, Dewi. Mungkin dari Dewi sendiri, Dewi paling gak suka tuh belajar apa sih? Misalnya kayak nulis, baca, bisa semuanya. Kira-kira kenapa tuh? Kendalanya gimana tuh biasanya? Kalau baca tuh susah aja gitu kayak rasanya tuh kayak sedikit gitu kepala. Nah mungkin dari dia sendiri kalau lagi kesusahan ada nggak sih yang lebih bantuin jadi kayak mama apa ataupun nulis ya biasanya sih mama sih pasti mama ya yang overall kalau mendukung Dewi dalam pembelajaran. Oke, nah kalau lagi belajar nih, biasanya eh, Dewi tuh langsung ngerti atau butuh waktu yang lebih lama nih buat memproses informasi. Enggak, kan sebenarnya susah. Susah ya. Oh begitu. Oke, terima kasih ya Dewi atas jawabannya. Oke, Oke, tadi kan kita sudah berbicara nih dengan Dewi, anak dari Ibu Lila yang pertama. Nah, sekarang aku juga mau ngobrol-ngobrol sedikit bersama Dea, yaitu anak kedua dari Ibu Lila yang memiliki slow learner khususnya disleksia. Sini Dea. Oke, halo. Kamu butuh mama juga kah buat mendampingi? Gak usah. Nggak usah. Oke. Oke, tadi kan aku udah nanya ya sama Dewi. Nah, mungkin kalau dari dia sendiri nih, menurut kamu ada nggak sih pelajaran yang kamu rasa tuh susah atau mungkin butuh waktu yang lebih lama buat paham? So, di sekolah Mhm, bahasa Indonesia mhm, mungkin karena kan banyak bacaan, mhm. terus kalau sama guru aku biasanya banyak ceritanya di dalam, terus nanti suruh kita tulis lagi. Nah, di situ biasanya teman-teman aku juga nggak mau bantu aku, jadi aku sendiri terus, tapi paling lama dari yang lain. Berarti kamu susah untuk membaca dan mengeja ya? Mm-mm. Oke. Selain bahasa Indonesia ada lagi kah yang kamu rasa cukup susah untuk di saring informasinya? Mungkin juga eh, hitung-hitungan, Oh, berarti hitung-hitungan matematika. matematika ya. Ya, karena lama prosesnya, terus juga temen-temen banyak yang ninggalin aku karena dibilang kelamaan kamu, Hmm, ya udah sendiri. Oke, mungkin kalau dari dia sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk memproses pelajaran biasanya? hmm gak tahu ya, terkadang mungkin gurunya udah tahu aku, Mhm. jadi dia yang samperin aku, terus Oh, bimbing I aku see, I see. pelan-pelan sampai aku bisa. Terus akhirnya sedikit pelan-pelan bisa, tapi butuh itu aja ditemenin biasanya. Oke, oke. Nah, kalau biasanya nih kalau misalnya dia lagi sulit belajar atau memahami pelajaran, siapa sih yang biasanya berperan paling utama di sekolah maupun di rumah? Kalau di sekolah, karena kan ya sekolah besok kan, jadi mama pulang dulu baru jemput Mhm. aku, jadi ya sama guru lah. Mama juga udah ngomong sama guru aku buat ya bantuin pelan-pelan punya, tapi aku juga ngerti kok kenapa mama ya begitu. Mhm. Kalau di rumah biasanya sama
mama aja karena nggak tahu papa sibuk kerja mulu gitu. Jadi dari awal juga sama kakak kan, Kak Dewi juga dibimbing pelan-pelan, terus lahirlah aku Dea. Terus jadi ya udah mulai deh belajar pelan-pelan sama mama. Oke, berarti yang sering membantu itu guru ya dan juga mama. Kalau dari dia sendiri nih, interaksi sama teman seperti apa tuh? Apakah dekat atau gimana? Ya kalau punya temen atau sahabat sih nggak tahu, nggak ngerasa aja, tapi mungkin beberapa kadang ada nemenin, ada enggak. Ada juga kalau sendiri dulu ngerasa kesepian, tapi sekarang ya nggak apa-apa. Tapi lama kelamaan juga udah biasa sendiri sih. Oh, oke, oke. Oke, terima kasih ya Dea atas Oke. jawabannya. Oke. Oke, Ibu Lila, kita kembali lagi ya. Tadi aku sudah ngobrol sedikit-sedikit dengan anak-anak Ibu, Dewi dan juga Dea. Mungkin sekarang aku mau nanya sebagai pertanyaan penutup kali ya. Mungkin gimana sih lingkungan ataupun interaksi dari Dewi dan juga Dea sendiri di sekolah maupun di rumah? Kalau untuk di rumah sih mereka cukup akur ya, walaupun tetap ada berantem-berantemnya gitu. Tapi kalau untuk di sekolah, kalau untuk Dewi dia teman-temannya cukup lumayan banyak dan akrab gitu. Biasanya mereka kan satu di SLB tuh satu kelas tuh nggak gitu banyak kan muridnya gitu. Jadi lumayan akrab sama teman-temannya gitu. Kalau untuk dia sendiri ada beberapa temen yang akrab sama dia, ada yang enggak gitu. Tapi biasanya dia sendiri pun lebih banyak dibantu sama gurunya di sekolah. Oke, berarti eh dari ibu sendiri tuh udah tahu mereka memiliki gangguan tertentu seperti hambatan intelektual dan juga slow learner khususnya disleksia itu dari konfirmasi dari psikolog dan Iya, juga guru betul. ya. Oke, mungkin kalau dari aku pertanyaannya cukup sekian. Nah, tadi kan kita sudah berbicara dan ngobrol sama Ibu Lila, Dewi, dan juga Dea. Nah, sekarang aku akan ngobrol lebih lanjut dengan ahlinya nih, yaitu psikolog yang bernama Madam Kiki. Halo Madam, selamat datang. Gimana Oke, Dina? Madam sudah mungkin sedikit dengar ya dari cerita Ibu Lila dan juga Dewi dan Dea. Nah, mungkin dari Madam sendiri, kira-kira benar gak sih beberapa gejala seperti kesulitan membaca, mengeja, membedakan huruf bisa mengarah kepada gangguan disleksia? Berarti tadi ada mengeja, nggak bisa membedakan huruf gitu ya. Terus juga kesulitan untuk membaca. Itu Betul. sebenarnya bisa termasuk gejala disleksia. Mungkin kalau detailnya di DSM-5 itu masuk ke slow learner with reading impairment. Jadi kalau teman-teman yang memiliki disleksia itu, kalau bahasa kerennya atau bahasa istilahnya psikologinya gitu ya, itu adalah slow learner with reading impairment. Jadi betul sih kalau dari gejala-gejala yang udah saya sebutin tadi bisa mengacu ke disleksia, tapi itu lebih butuh ini sih, asesmen lagi, wawancara lagi, observasi lagi untuk memastikan benar-benar. Oke, aku mau nanya nih, Madam, sebagai psikolog, pastinya Madam tahu dong perbedaannya. Mungkin Madam boleh jelasin kali ya, perbedaan gimana sih cara menangani atau metode belajar anak dengan hambatan intelektual dan juga slow learner, khususnya disleksia. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, ada hambatan intelektual kali ya. Kalau dari keduanya, hambatan intelektual sama slowness sebenarnya sama aja sih, ada wawancara, ada juga observasi, terus juga ada assessment untuk lebih make sure lagi. Cuman perbedaannya mungkin dari pemberian jenis tesnya. Kalau hambatan intelektual itu ada WISC, terus juga ada RCPM. Mungkin editor untuk podcast Vanessa ini bisa diedit di bawah sini kali ya, biar penonton juga tahu dengan jelas asesmen yang udah Panjangannya ya. disebutkan. Oke.
Oh, berarti begitu ya, Madam. Nah, tujuannya itu biar bisa mengetahui kemampuan kognitif dari anak dengan hambatan intelektual gitu ya. Betul. Oke, itu kan tadi Dewi ya. Nah, kalau untuk dia sendiri gimana nih? Oke, kalau untuk anak hambatan slow learner gitu ya, itu asesmennya ada CTOPP, terus juga ada DKEFS, terus juga ada GOR, terus juga ada WRAT. Oke, tapi masih ada observasi dan wawancara juga kah? Observasi wawancara juga ada. Oke, biasanya observasinya itu lebih ke anaknya ya? Iya, biasanya observasi lebih ke anaknya, gimana perilakunya di rumah, atau yang kalau dia udah sekolah, berarti gimana perilaku dia di sekolah. Gitu. Oke, wah menarik banget ya, Madam. Betul. Sangat banyak dan complicated cara penanganannya. Oke, nah mungkin aku mau nanya nih, kalau kita udah tahu kondisinya, kondisi anak itu seperti apa, kira-kira penanganan yang paling cocok untuk Dewi dan juga Dea itu gimana sih biar mereka tuh bisa belajar dan juga berkembang dengan maksimal hingga dewasa nanti? Oke, kalau yang pertama pastinya karena kita ingin memastikan dulu tentang disordernya, jadi yang pasti kita evaluasi dulu, terus juga ada mengidentifikasi kayak lewat yang tadi dari asesmennya, wawancara, observasi, dan juga berbagai tes psikologi gitu kan. Terus juga kalau untuk anak slow learner dan hambatan intelektual itu juga bisa kita modifikasi metode pembelajarannya. Biasanya seperti cerita Dea sama Dewi tadi kan mereka ada di dua sekolah yang berbeda ya. Jadi kayak eh, setiap anak punya ciri khasnya masing-masing, terus juga disorder mereka kebetulan berbeda. Ya, jadi gitu Nes. Jadi kita perlu ada penyesuaian untuk metode pembelajarannya di sekolah, di rumah gitu kan. Karena sekarang juga banyak kan ada yang homeschooling, ada yang sekolah langsung di sekolah biasa gitu. Oke, tadi kan Madam sempat mention metode pembelajarannya ya, berarti dari kurikulumnya kah itu? Betul, kurikulumnya bisa kita modifikasi lagi sendiri gitu. Oke, wah terima kasih banyak ya Madam atas penjelasannya. Ternyata proses assessment sampai dengan penanganan untuk anak hambatan intelektual dan juga slow learner, khususnya disleksia itu sangat penting banget ya untuk Betul. kita ketahuin. Jadi biar kita nggak salah diagnosis gitu. Oke, terima kasih Madam. Sama-sama. Coba kamu kerjain dulu PR di sekolah. Susah. Bisa. Kemarin kan udah. Tuh, coba 1 kali 8 berapa? Berapa? Ya. Ini. Terus ini 2 kali 4 berapa? Bisa Kan kemarin udah diajarin. Bisa capek. Nah, Dea, coba kamu tulis nama kamu di sini. Kan kemarin udah diajarin alfabet kan sama gurunya? Iya. Namaku Dea. Namanya siapa? Namaku Dea. Ini bacanya apa jadinya? Mau bantu ya. Ini bacanya apa? A. Ini B. ini C. kalau ini B, C, D. jadinya ini hurufnya apa? D ya, jadi D. Iya, coba diganti. Nah, jadi tulisan nama dia kayak gini ya. D. D ya. Oke, tadi kita sudah berbicara dengan beberapa narasumber yang sangat-sangat hebat dan juga keren, serta membagikan insight yang sangat menarik. Oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, sebelumnya aku terima kasih banyak kepada narasumber, Ibu Lila, Dewi, Dea, dan juga Madam Kiki yang sudah menghadiri podcast hari ini. Dan juga udah sharing-sharing cerita dan juga berbagi berbagai insight nih yang luar biasa kepada
para pemirsa. Semoga obrolan hari ini bisa membuka mata dan hati kita semua bahwa setiap anak itu memiliki ciri khas yang unik dan butuh dukungan sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Sobat Hislau. Aku Nesa pamit undur diri. Bye-bye.